Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Video tugas ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Asep Awaludin NPD. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 dengan tema penyebaran Islam di Nusantara dengan strategi perdagangan, pendidikan, perkawinan, dan kesenian. Kami terdiri dari 4 anggota kelompok, yaitu Luciana Rahmawati dengan NIM 0322025, Nina Nurdiana dengan NIM 0322037, Rahma Aprilia Soliha dengan NIM 0322040, dan Risma Ihwanul Khoria dengan NIM 0322045. Di tengah perkembangan perdagangan di Nusantara yang kaya dan beragam, dakwah Islam mengambil bentuk yang unik dan strategis. Sejak awal masuknya Islam ke kawasan ini, para pedagang Muslim memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam, menggabungkan aktivitas ekonomi dengan misi spiritual. Para pedagang tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Mereka menjalin relasi dengan komunitas lokal, berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan secara bertahap memperkenalkan ajaran Islam dengan cara yang tidak mengancam identitas budaya setempat. Dalam interaksi sehari-hari, mereka menggunakan bahasa lokal, memudahkan komunikasi, dan menciptakan kedekatan dengan masyarakat. Adaptasi kultural menjadi kunci keberhasilan dakwah ini. Pedagang Muslim mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam tradisi lokal, menjadikan Islam lebih mudah diterima. Mereka memperkenalkan praktik-praktik bisnis yang berlandaskan syariah, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat menguntungkan secara ekonomi. Contohnya, pengenalan sistem bagi hasil yang adil dalam perdagangan membangun kepercayaan dan menciptakan rasa saling menghormati. Quran ini apa? Quran ini kitabnya wong Islam. Islam itu apa? Nak kowe pengen ngerti, sesuk kowe teko rene. Masuknya Islam ke Nusantara melalui jalur pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam penyebaran agama di wilayah Asia Tenggara. Proses ini terjadi pada abad ke-13 hingga ke-20. Seiring dengan perkembangan perdagangan dan interaksi budaya antara pedagang Muslim dan masyarakat lokal. Pada abad ke-13 hingga ke-15, Islam mulai masuk ke Nusantara dan perlahan-lahan menyebar. Proses Islamisasi yang paling efektif pada masa ini adalah melalui jalur pendidikan. Para ulama dan dai yang datang ke Nusantara tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, namun juga mendirikan lembaga pendidikan seperti pesantren. Pada abad ke-16 hingga 18, pesantren semakin berkembang dan menjadi pusat pendidikan Islam yang penting di Nusantara. Beberapa pesantren besar didirikan oleh para wali songo seperti pesantren Sunan Kalijogo dan pesantren Sidogiri. Pada abad ke-19 dan 20, pendidikan Islam di Nusantara mengalami modernisasi. Beberapa perubahan yang terjadi antara lain, munculnya organisasi Islam. Berbagai organisasi Islam didirikan untuk memperjuangkan pendidikan Islam dan kepentingan umat Islam. Melalui jalur pendidikan ini, Islam tidak hanya tersebar sebagai agama, tetapi juga membentuk sistem nilai dan norma baru dalam masyarakat Nusantara. Hasilnya, Islam berkembang pesat, menciptakan keragaman budaya yang kaya dan memberikan kontribusi signifikan terhadap sejarah dan peradaban di wilayah ini. Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perkawinan,
merupakan salah satu cara yang signifikan dalam penyebaran agama. Sejak abad ke-13, pedagang Muslim dari Gujarat, Arab, dan Persia berdatangan ke pemukiman strategis di tengah wilayah ini, seperti Malaka, Aceh, dan Banjarmasin. Mereka tidak hanya melakukan perdagangan, tetapi juga menjalin hubungan sosial dengan penduduk masyarakat setempat. Perkawinan antara pedagang Muslim dan wanita pribumi menjadi titik awal interaksi yang mendalam. Hubungan ini membantu membangun ikatan yang kuat antara komunitas Muslim dan masyarakat setempat. Misalnya, banyak raja di Nusantara yang menikahi putri dari kerajaan lokal, sehingga mereka dapat mengintegrasikan ajaran Islam dengan tradisi yang sudah ada. Melalui perkawinan ini, Islam tidak hanya disebarkan melalui ajaran, tetapi juga melalui kehidupan sehari-hari. Anak-anak hasil perkawinan tersebut menjadi agen perubahan yang mengenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat luas. Keterkaitan ini mendorong akulturasi, di mana budaya lokal dan Islam saling mempengaruhi. Upacara adat, seni dan tradisi masyarakat seringkali diperkaya dengan elemen-elemen Islam, sehingga memudahkan penerimaan ajaran tersebut. Secara keseluruhan, jalur perkawinan menjadi salah satu metode efektif dalam menyebarkan Islam ke Nusantara, mengukuhkan kedudukan agama di dalam masyarakat yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran agama tidak hanya ditentukan oleh faktor politik, ekonomi, tetapi juga oleh hubungan kemanusiaan yang mendalam. Penyebaran agama Islam di Nusantara memiliki banyak saluran, salah satunya melalui kesenian tradisional seperti mocapat. Mocapat yang merupakan bentuk puisi berirama dalam bahasa Jawa menjadi media yang efektif untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Sejak kedatangan para ulama dan pedagang Muslim dari Timur Tengah dan India pada abad ke-13, mereka mulai memanfaatkan kesenian lokal untuk mendekatkan ajaran Islam dengan budaya setempat. Melalui lirik-lirik yang puitis dan penuh makna, mocapat menyampaikan pesan moral, etika, dan ajaran tauhid. Kesenian ini sering dipentaskan dalam berbagai acara, mulai dari perayaan hingga upacara adat, menjadikannya sarana dakwah yang efektif. Selain itu, mocapat juga berfungsi sebagai alat pengingat dan pembelajaran bagi masyarakat, membantu mereka memahami ajaran Islam dalam konteks budaya yang akrab. Dengan demikian, kesenian mocapat tidak hanya menjadi medium ekspresi artistik, tetapi juga sebagai jembatan penyebaran agama Islam di Nusantara, memperkuat identitas budaya sekaligus spiritual masyarakat. Demikian video dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.